Selamat datang di channel Detektif Sanji, tempat berkumpulnya para pecinta One Piece yang haus akan teori, fakta tersembunyi, dan pembahasan mendalam seputar dunia ciptaan Eiichiro Oda. Di sini, kami tidak hanya mengikuti alur cerita, tapi juga menganalisis setiap petunjuk, menghubungkan fakta-fakta kecil yang sering terlewat, dan mencoba memecahkan misteri besar seperti siapa Joy Boy sebenarnya, apa tujuan sejati pemerintah dunia, hingga sejarah abad kekosongan yang selama ini ditutupi. Setiap video di channel ini disusun dengan riset yang mendalam, sudut pandang kritis, dan tentunya semangat nakama sejati. Kali ini, kita akan menyelam, memasuki kegelapan yang belum pernah kita bayangkan. Sebuah kemungkinan yang mengerikan, namun memikat. Zoro, pendekar tiga pedang yang selalu berdiri sebagai pilar kekuatan dan kesetiaan bagi kru topi Jeremy, berubah. Tapi, bukan perubahan biasa. Ia dibelokkan. Dibelokkan oleh Imu, sosok misterius yang duduk di puncak dunia dengan kekuatan yang melampaui akal sehat. Zoro menjadi iblis, walaupun hanya spekulasi dan kemungkinan kecil. Kalian tidak menyangka ini bisa terjadi, bukan? Tapi mari kita tarik benang merahnya dari awal. Sejak diperkenalkannya pedang Enma, kita sudah melihat bagaimana Zoro tidak hanya berkembang sebagai pejuang, tapi juga sebagai entitas yang perlahan-lahan terhubung dengan dimensi lain. Enma bukan pedang biasa. Ia seakan hidup, mengisap energi pemiliknya, menuntut kekuatan lebih, dan membuka saluran spiritual yang tak semua orang mampu hadapi. Zoro tidak hanya mampu mengendalikannya, dia menerimanya. Bahkan tersenyum ketika pedang itu mencoba menguras nyawanya. Zoro berkata bahwa Enma bukan pedang terkutuk, tapi menuntut, dan kalimat itu mencerminkan sesuatu yang lebih dalam. Ia tidak melihat kutukan sebagai hal yang harus ditolak, tapi sebagai tantangan yang harus dilawan. Di titik itulah, kita sadar, Zoro bukan seperti Luffy yang membawa cahaya, atau Usopp yang lari dari kegelapan. Zoro adalah bayangan. Ia adalah orang yang berjalan sendirian dalam kesunyian, menyusuri lorong-lorong sempit kehidupan yang tidak selalu terang. Dan mungkin itulah yang membuatnya sempurna untuk dipilih oleh Imu. Imu, makhluk bayangan yang muncul seperti hantu dalam sejarah dunia. Ia tidak butuh pengakuan, tidak butuh perhatian, tapi ia mengatur segalanya. Pada chapter-chapter terbaru, kita mulai melihat Imu tidak lagi hanya menjadi simbol kekuasaan tersembunyi, tetapi menjadi kekuatan nyata yang mampu meremukan keberadaan hanya dengan kehendaknya. Kota Lulusia musnah hanya dengan satu perintah. Bukan karena teknologi, tapi karena kekuatan supernatural. Bayangan gelap yang dimanipulasi Imu bukan hanya senjata, tapi ekspresi dari kegelapan batin yang dapat mengubah siapa saja menjadi sesuatu yang lain. Zoro, dengan jiwa pejuangnya yang keras, mungkin terlihat tak bisa disentuh. Tapi justru karena kekerasan itulah ia menjadi rentan. Rentan terhadap godaan akan kekuatan absolut. Dan Imu tahu itu. Mari kita bahas kembali bagaimana Imu memanipulasi raksasa seperti Dory dan Brogy melalui kekuatan yang dikenal sebagai Domi reversi. Teknik ini tidak hanya membalikan kesetiaan, tapi menghancurkan kehendak bebas, mengubah sahabat menjadi musuh, mengubah pejuang menjadi iblis. Dan ini bukan tawaran, bukan kontrak sukarela. Ini paksaan yang dipenuhi kekuatan kegelapan dari dunia yang belum kita mengerti. Sesuatu yang lebih tua dari Void Century, lebih kelam dari sejarah yang ditutupi oleh pemerintah dunia. Sekarang, jika Imu bisa melakukan itu pada raksasa, mengapa tidak pada manusia? Mengapa tidak pada Zoro? Zoro sudah sejak lama menunjukkan koneksi misterius dengan dunia spiritual. Ingat, ketika dia melihat malaikat maut di Wano, banyak yang berpendapat itu adalah halusinasi karena dia sedang sekarat. Tapi bagaimana jika tidak?
Bagaimana jika itu adalah representasi visual dari kekuatan yang sudah mulai mempengaruhinya, atau lebih tepatnya, mendekatinya? Zoro bukan hanya petarung kuat. Dia memiliki ketenangan yang membekukan, keberanian yang sunyi, dan tekad yang bisa menghancurkan batas fisik dan mental. Tapi justru karena itulah dia menjadi target sempurna. Imo tidak tertarik pada karakter lemah. Ia mengincar yang kuat, yang bisa dibelokkan, yang jika jatuh akan mengguncang dunia. Dan jika kita melihat kembali saat Zoro menerima rasa sakit Luffy dalam Thriller Bark, chapter legendaris itu, chapter 485, apa yang terjadi setelahnya sangat menarik. Ia pingsan dalam genangan darah, dan ketika Sanji bertanya apa yang terjadi, dia hanya menjawab, "Tidak ada apa-apa." Padahal rasa sakit itu bukan hanya fisik, itu adalah ujian spiritual. Itu bisa jadi momen pertama kekuatan luar mulai mengukir sesuatu dalam dirinya. Imo adalah penulis ulang takdir. Ia bisa menciptakan ulang siapapun sesuai kehendaknya. Tidak dengan teknologi seperti Vegapunk, tetapi dengan sesuatu yang lebih kuno. Mungkin berasal dari buku terkutuk, atau energi kuno dari Void Century. Konsep ini masuk akal dalam dunia di mana Brook bisa hidup kembali karena kekuatan jiwa, dan Big Mom bisa menciptakan Homies dari bagian jiwa manusia. Jelas bahwa konsep roh dan spiritualitas bukan sekadar metafora. Ia nyata. Maka, bayangkan ketika Imo mulai mengutak-atik roh Zoro, memasuki pikirannya, memelintir keyakinannya. Ia tidak perlu menaklukkan Zoro melalui kekuatan. Ia hanya perlu menyisipkan keraguan, kelelahan, trauma, dan perlahan membangun ulang Zoro menjadi makhluk baru yang berperang bukan untuk topi jerami, tetapi untuk kegelapan yang membesarkannya dalam diam. Bayangkan dampak emosionalnya jika Zoro dirubah menjadi iblis seperti Dory dan Brogy. Ini bukan hanya pengkhianatan, tapi pemisahan, sebuah kehancuran dari dalam. Dan itulah rencana Imo, menghancurkan topi jerami bukan dengan perang, tapi dengan rasa sakit, dengan membuat mereka melawan orang yang mereka sayangi. Dan Zoro adalah pilihan paling sempurna untuk itu. Kita tahu Oda suka memainkan dinamika emosional dalam kru. Lihat apa yang terjadi pada Sanji dengan teknologi Germa, konflik batin tentang apakah dia masih manusia atau sudah menjadi senjata. Maka masuk akal jika kini giliran Zoro yang diuji. Tapi bedanya bukan oleh sains, tapi oleh kekuatan spiritual. Sanji mewakili teknologi dan masa depan, sementara Zoro akan mewakili sisi kuno, kutukan, roh, dan takdir gelap. Dan yang lebih mencurigakan lagi, kita belum tahu asal-usul Zoro secara lengkap. Teori tentang keterkaitan Zoro dengan klan Shimotsuki memang masuk akal. Tapi bagaimana jika garis keturunannya menyimpan rahasia lain? Mungkin dia adalah keturunan dari sesuatu yang terhubung langsung dengan dunia arwah, dunia roh, atau bahkan energi terkutuk yang kini dimanipulasi Imo. Tidak mengada-ada jika melihat fakta bahwa di dunia ini jiwa bisa dikunci, dipindahkan, bahkan digunakan sebagai senjata. Zoro adalah karakter yang sudah terbiasa dengan rasa sakit. Tapi bagaimana jika rasa sakit itu dijadikan alat untuk mengubahnya? Membuatnya berpikir bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri semuanya adalah dengan membakar semuanya. Tapi ini belum akhir, karena aku percaya di dalam diri Zoro yang telah menjadi iblis masih ada api kecil. Api kecil itu adalah tekadnya. Ketika dia sadar, ketika dia melawan, itu akan menjadi pertarungan paling epik. Momen di mana Zoro menebas bukan musuh,
tapi kegelapan dalam dirinya sendiri. Sama seperti Sanji menghancurkan chip Germa di tubuhnya. Sama seperti Luffy yang berkali-kali menolak kendali luar. Akhirnya, ini adalah tentang tekad. Tentang siapa yang tetap berdiri meski jiwanya hampir direnggut. Dan jika Zoro bisa kembali, maka itulah kemenangan sejati. Itu dia pembahasan tergelap yang pernah kita bahas. Zoro menjadi iblis bukan karena dia lemah, tapi karena dia kuat. Karena dia adalah jalan yang Imu pilih untuk memecah belah topi jerami. Tapi mungkin justru karena itulah dia yang akan menjadi kunci untuk menghancurkan Imu dari dalam. Apa pendapat kalian? Apakah teori ini masuk akal? Terlalu gila? Atau justru sangat mungkin? Tulis di kolom komentar dan mari kita diskusikan. Misteri mata Zoro, luka, setan, atau pintu ke kekuatan terlarang. Di dunia One Piece yang dipenuhi lautan, legenda, bajak laut, dan keajaiban tak terduga, selalu ada satu karakter yang mampu memikat perhatian dengan kesunyian, keteguhan, dan tekadnya yang tak tergoyahkan. Roronoa Zoro, sang pendekar tiga pedang yang dikenal karena kesetiaannya kepada kaptennya, Luffy, dan tekadnya untuk menjadi pendekar pedang terhebat di dunia. Tapi, di balik tubuhnya yang berotot, luka-luka pertempuran, dan tatapan dingin itu, ada satu pertanyaan yang hingga kini masih menghantui para penggemar. Apa yang sebenarnya terjadi dengan mata kirinya? Sejak kemunculannya kembali, setelah time skip 2 tahun, Zoro tampak jauh lebih dewasa dan menakutkan. Tidak hanya karena aura pertarungannya yang makin tajam, tetapi juga karena penampilannya yang berubah. Bekas luka vertikal yang menutup mata kirinya memunculkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Luka itu bukan sembarang luka. Ia menjadi simbol. Ia menjadi misteri yang belum terjawab oleh Eiichiro Oda sendiri. Dan dari sanalah ribuan spekulasi lahir, berkembang, dan menumbuhkan mitologi tersendiri tentang Zoro. Mari kita menyelami berbagai teori yang berkembang di kalangan penggemar. Dari yang paling masuk akal hingga yang paling gila. Dari yang berdasar logika dunia One Piece hingga yang menyerempet dunia lain. Semua demi menjawab satu pertanyaan. Apa yang tersembunyi di balik mata Zoro yang tertutup itu? 1. Luka latihan. Bersama Mihawk, harga dari kekuasaan. Teori pertama dan paling populer adalah bahwa luka tersebut adalah hasil dari latihan brutal bersama Dracula Mihawk, pendekar pedang terkuat di dunia yang juga merupakan target utama Zoro. Dalam 2 tahun pelatihan mereka di Kastil Kuraigana, banyak yang percaya bahwa Zoro harus melewati ujian yang begitu berat sehingga ia harus mengorbankan matanya. Ini bukan cedera biasa, melainkan hasil dari pertarungan melawan kematian itu sendiri. Bayangkanlah, Zoro berhadapan dengan Mihawk setiap hari. Tak ada belas kasihan, tak ada pengampunan, hanya pedang melawan pedang, nyawa melawan nyawa. Mungkin suatu hari, Mihawk melayangkan serangan yang terlalu cepat untuk dihindari, atau Zoro secara sengaja menerima luka itu demi memahami teknik tingkat tinggi. Luka itu pun menjadi harga yang harus dibayar, sebuah pengorbanan untuk menembus batas manusia biasa. Dalam konteks dunia One Piece, teori ini sangat masuk akal. Kita telah melihat bagaimana pelatihan bisa mengubah seseorang secara drastis. Luffy menjadi lebih kuat, Sanji memperoleh teknik api, Usopp mendapatkan penglihatan yang luar biasa. Jadi, sangat mungkin bahwa luka mata Zoro adalah semacam tanda kelulusan dari ujian paling brutal dalam hidupnya. Namun, semakin banyak orang yang merasa penjelasan ini terlalu sederhana, terlalu manusiawi bagi karakter seperti Zoro. Apakah luka itu benar-benar hanya luka fisik, ataukah ada sesuatu yang lebih gelap yang disembunyikannya? 2. Segel, kekuatan iblis.
mata yang menyimpan kekuatan terlarang. Dari sinilah muncul spekulasi yang lebih ekstrem bahwa mata kiri Zoro bukan terluka, melainkan tersegel. Hal ini mulai berkembang setelah penonton melihat aura Asura Zoro yang sangat menyeramkan. Dalam teknik itu, tubuh Zoro seolah berubah, menumbuhkan 2 kepala tambahan dan 4 lengan tambahan. Tapi itu bukan ilusi biasa. Itu adalah perwujudan dari kekuatan spiritualnya. Maka muncul pertanyaan, bagaimana jika kekuatan ini bukan hanya miliknya, melainkan dihuni oleh sesuatu? Menurut teori ini, mata kiri Zoro adalah tempat bersemayamnya entitas gelap, semacam iblis yang disegel dalam tubuhnya. Luka itu bukan luka, melainkan segel. Zoro menutup matanya bukan karena tidak bisa melihat, melainkan karena ia tidak boleh melihat. Jika mata itu terbuka, maka entitas dalam dirinya akan bangkit dan ia akan kehilangan kendali. Kekuatan itu bisa membuatnya menjadi senjata pemusnah yang tidak mengenal kawan atau lawan. Ada paralel menarik dengan mode Berserk dalam banyak cerita shonen lainnya. Tokoh utama yang menyimpan kekuatan tersembunyi yang hanya bisa digunakan dalam kondisi ekstrim dengan risiko kehilangan kendali atau bahkan kewarasan. Jika Zoro benar-benar menyimpan entitas dalam dirinya, maka ia tidak hanya seorang pendekar pedang, tapi juga wadah bagi kekuatan purba. 3. Meningkatkan haki observasi. Pengorbanan strategis. Dalam dunia One Piece, terdapat 3 jenis haki, dan salah satunya adalah Kenbunshoku Haki, atau haki observasi. Haki ini memungkinkan penggunanya untuk merasakan kehadiran, kekuatan, dan bahkan niat dari orang lain, seolah mereka memiliki indera keenam. Nah, bagaimana jika Zoro sengaja menonaktifkan matanya untuk memaksa perkembangan haki observasinya ke tingkat ekstrim? Ini bukan pertama kalinya konsep seperti ini muncul. Kita tahu bahwa Admiral Fujitora adalah pendekar pedang yang buta, tetapi memiliki haki observasi yang luar biasa kuat. Zoro, yang selalu mencari cara untuk mengasah kemampuannya, mungkin sengaja menutup matanya, baik secara simbolis maupun fisik, untuk melatih indera lainnya. Dengan begitu, ia bisa membaca gerakan musuh, merasakan serangan sebelum terjadi, bahkan mengetahui kapan seseorang berbohong atau merencanakan sesuatu yang jahat. Pengorbanan seperti ini sejalan dengan karakter Zoro. Ia selalu siap melakukan apapun demi menjadi lebih kuat. Menutup mata secara harfiah dan metaforis adalah bentuk latihan ekstrim yang hanya bisa dilakukan oleh seseorang dengan tekad sekeras baja. 4. Warisan Mihawk, mata elang yang diturunkan. Ada sebagian penggemar yang percaya bahwa Mihawk, pemilik julukan mata elang, telah mentransfer sebagian dari kemampuannya kepada Zoro. Entah melalui ritual, latihan spiritual, atau kontak fisik, kemampuan itu kini tersembunyi di dalam mata kiri Zoro. Kemampuan melihat titik lemah lawan, mendeteksi niat membunuh, bahkan melihat benang takdir yang mengikat lawan-lawan mereka, semuanya tersembunyi di balik mata itu. Tapi, karena kekuatannya terlalu besar, Zoro memilih untuk menutupnya dan hanya akan membukanya saat ia benar-benar membutuhkannya. Mungkin saat menghadapi Mihawk sendiri dalam pertarungan penentu. Teori ini memberikan nuansa pewarisan kekuatan dari guru ke murid, bahwa Mihawk tidak hanya mengajarkan teknik pedang, tetapi juga membagikan sebagian dari esensi dirinya kepada Zoro. Dan pada akhirnya, Zoro akan menjadi lebih dari sekadar murid. Ia akan menjadi penerus, atau bahkan penggantinya. 5. Simbolisme Ryuma, luka yang syarat makna. Zoro sering dibandingkan dengan Ryuma, samurai legendaris dari Wano yang terkenal karena membunuh seekor naga dan menyelamatkan negara itu. Ryuma, yang mayatnya pernah dihidupkan kembali oleh Gekko Moria, juga memiliki luka di wajahnya. Beberapa orang percaya bahwa luka Zoro adalah bentuk penghormatan terhadap Ryuma, sebuah cara halus dari Oda untuk menghubungkan 2 karakter besar dari 2 zaman yang berbeda. Zoro mungkin tidak tahu siapa Ryuma saat pertama kali mendapatkan luka itu,
tetapi ia telah mengikuti jejaknya sejak lama. Luka itu menjadi tanda bukan hanya kekuatan, tapi juga takdir. Enam, portal ke dunia lain, fantasi dalam realita. Selama pelatihan bersama Mihawk, mereka menemukan cara untuk membuka celah kecil ke realitas lain. Dunia itu mungkin tempat di mana waktu berjalan lebih cepat, memungkinkan Zoro untuk berlatih selama bertahun-tahun dalam hitungan jam. Atau mungkin dunia itu dihuni oleh makhluk kuno yang ilmunya tidak bisa ditemukan di dunia biasa. Mata itu kini menjadi gerbang, dan luka adalah segelnya. Jika dibuka, bisa saja Zoro tersedot ke dalam dunia itu. Atau lebih buruk lagi, makhluk dari sana masuk ke dunia kita. Maka ia menutupnya, bukan karena takut, tetapi karena bertanggung jawab. 7. Iblis dalam mata, perjanjian gelap. Dan akhirnya, kita sampai pada teori paling kelam, bahwa di dalam mata kiri Zoro bersemayam setan sungguhan, sebuah entitas purba, mungkin dari masa Void Century, yang tersegel di dalam tubuhnya. Mihawk membantunya membuat kontrak dengan makhluk itu. Dalam pertukaran kekuatan luar biasa, Zoro harus menjadi penjara hidupnya. Zoro bisa memanggil makhluk itu, mungkin dalam bentuk bayangan raksasa atau kabut berdarah yang menebas musuhnya. Tapi setiap kali digunakan, Zoro harus membayar harga dalam bentuk nyawa, memori, atau bahkan jiwanya sendiri. Semakin sering dipakai, semakin besar risiko kehilangan dirinya. Mata kiri Zoro bukan sekadar misteri visual. Ia adalah bagian dari narasi besar yang membentuk Zoro sebagai karakter. Entah itu luka latihan, segel kekuatan, warisan kekuatan, atau simbol kehormatan. Semua teori ini membuktikan satu hal. Zoro adalah legenda yang sedang ditulis. Dan ketika Oda akhirnya mengungkap kebenarannya, itu akan menjadi salah satu momen paling epik dalam sejarah One Piece. Sampai hari itu tiba, kita hanya bisa berspekulasi, bermimpi, dan menikmati perjalanan Zoro bersama kru topi jerami. Karena dalam dunia One Piece, bahkan mata yang tertutup pun bisa menyimpan rahasia dunia. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau kalian menikmati konten ini, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, karena semua teori dari kalian juga sangat berarti dan bisa jadi bahan diskusi di video berikutnya. Dan tentu saja, klik subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.